Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monala Faiza Audia, NPM 1711113. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi yang berjudul PPh Final Pasal 23 0,5%. PPh adalah... Sebelum memasuki materi, kita akan membahas apa sih PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 tahun pajak. Kemudian di sini ada yang dimaksud dengan pengertian pajak itu sendiri. Dan pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Ketentuan hukum pajak. Dan di sini adapun ketentuan atau hukum pajak itu sudah dituangkan dalam PPh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/03/2018. Ketentuan ini dalam uraian selanjutnya itu disebut PPh bersifat final 0,5%. Wajib pajak. Dan di sini ada juga wajib pajak. Wajib pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu yang dikenakan PPh bersifat final 0,5% adalah 1. Wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua wajib pajak koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Bukan wajib pajak. Jika tadi dijelaskan wajib pajak, kemudian di sini dijelaskan juga untuk bukan wajib pajak. Wajib pajak dengan kriteria di atas dikecualikan dari pengenaan PPh final 0,5 bersifat final adalah 1. Wajib pajak memilih untuk dikenai PPh secara umum. Yang kedua, wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus. Yang ketiga, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan 1. Pasal 31A Undang-Undang PPh. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Dan yang keempat adalah wajib pajak berbentuk usaha tetap. Dan yang kelima yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan akan melapor PPh tahunan pada setiap tahun dengan menyampaikan SPT tahunan PPh ke kantor pelayanan pajak atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final 0,5% dilaporkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Bagi wajib pajak orang pribadi dimasukkan pada formulir. Dan yang B itu bagi wajib pajak badan dimasukkan pada formulir 1771. Objek pajak. Kemudian di sini ada objek pajak. Objek pajak yang bersifat PPh final 23 0,5% adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Bukan objek pajak. Adapun di sini bukan objek pajak meliputi 1. Penghasilan atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang dimaksud dari pekerjaan bebas adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, dan pemain musik, pembawa acara, olahragawan, penasehat, agen iklan, dan lain sebagainya. Objek-objek pajak. Kemudian di sini ada objek pajak dengan biar lebih mudah untuk dipahami adalah dengan singkatan HBD ROY. H adalah hadiah, B adalah bunga, D adalah dividen, dan ROY adalah royalty. Hadiah dan bunga adalah hadiah adalah penghargaan dan bonus yang diberikan selain hadiah undian dan selain yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Kemudian ada bunga. Bunga yang dibayarkan kepada wajib pajak selain bank dan juga selain yang dibayarkan oleh bank. Contoh, misal perusahaan A meminjamkan uang ke perusahaan B, dan pada saat bayar bunga inilah perusahaan A memotong pajak PPh sebesar 15%.
Dividen adalah kemudian di sini ada dividen. Dividen adalah pembayaran kepada wajib pajak badan dalam negeri yang kepemilikan sahamnya di bawah 25%. Royalti adalah adapun di sini royalti, misal sebuah penghasilan yang diberikan kepada hak cipta, misal penulis buku, itu ketika kita membayar royalti penerbit memotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Tarif pajak. Adapun di sini tarif pajak, seperti yang kita tahu bahwa tarif pajak PP 23 tahun 2018 adalah 0,5%. PPh 23 tahun 2018 ditunjukkan untuk siapa? PP 23 tahun 2018 ditunjukkan untuk siapa? Dibagi menjadi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi atau individu yang melakukan usaha, dan yang kedua itu adalah wajib pajak badan. Itu termasuk di dalamnya ada bisnis firma, koperasi, dan perseroan terbatas. Dan dari dua kategori di atas, mereka harus mempunyai omset di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Sektor usaha yang dapat menggunakan tarif pajak PPh 0,5%. Jadi untuk PP pasal 23 ini lebih fokus pada sektor industri kecil dan perdagangan. Kapan tarif PPh 0,5 berlaku? Jadi untuk PP 23 ini itu mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Tarif PPh 0,5% dihitung dari penghasilan apa? Jadi tarif yang dimasuk dalam PP 23 ini adalah 0,5% dari peredaran bruto atau omsetnya bersifat final. Yang dimaksud dengan final di sini adalah penghasilan tidak digabung dengan penghasilan-penghasilan lainnya di luar objek PP 23 yang mungkin dikenakan tarif pajak normal atau lainnya. Bagaimana prosedur penerapannya? Jadi untuk wajib pajak tersebut tidak ada kriteria khusus untuk prosedur khusus agar wajib pajak tersebut bisa mendapatkan tarif sesuai PP 23 tahun 2018 senilai 0,5%. Berapa lama wajib pajak dapat menggunakan tarif PPh 0,5%? Oke, dalam PP ini itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama satu orang pribadi. Itu orang pribadi adalah boleh menggunakan PP 23 ini sepanjang 7 tahun, dan kemudian yang kedua itu adalah WP dalam bentuk firma, itu boleh menggunakan dalam waktu jangka 4 tahun, dan yang ketiga itu ada WP dalam bentuk perseroan terbatas, itu bisa digunakan dalam jangka waktu 3 tahun. Oke, apabila nanti setelah melewati jangka waktu seperti yang saya sebutkan tadi, itu wajib pajak tersebut akan kembali mendapatkan tarif normal, yaitu neto. Jadi neto itu adalah penghasilan setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang dikalikan tarif normal, yang bisa 12,5% atau 25%. Jadi wajib pajak yang omsetnya itu mencapai 4,8 miliar itu masih menggunakan tarif senilai 12%. Dan jika omsetnya melebihi di atas sana, dan itu akan menggunakan tarif senilai 25%. Di sini dijelaskan tata cara penyetor. Tata cara penyetor itu 1. Penyetor atau pelunas atau pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 0,5% dikali peredaran bruto sebulan. Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Dan yang kedua yaitu penyetor dilakukan pada setiap tempat usaha. Silakan lihat contoh yang berikutnya. Dan yang ketiga yaitu penyetor dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Adapun untuk penyetoran pajak itu bisa dilakukan melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk PPh pelapor adalah untuk pelaporan pajak itu dilakukan dengan menyampaikan SPT masa PPh paling lambat tanggal 28 hari setelah masa pajak berakhir. Sekian penyajian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.